tinggalkan bro. Wes ya wes iki budet iki ceritane. Jadi nyoba-nyoba gawe konten sopo ngerti dadi Gofar Hilman. Yang penting mulai aja. Iya, yang penting mulai aja. Rokok sih. Nganggur. Opening. Opening musik openingnya apa? Apa musik opening semua? GTW wae. GTW. Kok gue kajun kusuk minggu ngarep. Karang Baribas. Anggap saja ini opening. Ya, anggap saja ini opening. Atau opening pakai mulut kah? Pakai mulut. Jadi ceritanya pengen ngobrak bos, mengeluarkan keresahan sing gak jelas. Banyak sih keresahan sing aneh-aneh. Ya. Kok gak apa ya mbak ngerokok ya? Ya. Ojo ditiru, gak apa-apa. Iya. Rokoknya ojo ditiru, kopi ini kudu. Kopi pakai ini ya. Kopi gak jelas, tapi enak bos. Ya apa ya? Gak tahu. Jadi ki ceritanya podcast ngawur. Pengen podcastan bos, tapi ngawur titik yang penting bener. Cek, ki apa ya? Cek. Enaknya apa ya konsepnya? Ngomong konsep. Mungkin ngomong konsep. Ya mungkin hari ini kita non konsep. Ya, tanpa konsep. Kita ngobrol wae lah ya. Ya. Ngobrol ngacak istilahnya. Bahas apa ini? Kita juga sebenarnya suka ini sih, suka apa namanya? Hibah. Ya. Hibah itu sekarang jadi kebutuhan primer. Hibah time. Jadi hibah gak mengenal usia ya, gak mengenal jenis kelamin. Terakhir tak cek lanang. Tapi seneng hibah. Gak apa-apa. Aku kemarin ngecek kok nggak ada gitu, takut wah mana nyelempit ternyata. Sensor. Kailo. Diedit ya nanti. Sing ini mama sih kok sing tentang apa ya, motivasi kak. Kita ngomong tentang motivasi atau apa gitu. Ya intinya ya lebih ke banyak ke guyonnya sih sepertinya nanti ini. Soalnya kita itu orangnya yang suka guyon, yang apa ya, guyon itu yang bikin kita itu selalu awet muda. Ya, tahu berapa ini? 32 tahun. Masih muda kan, ganteng. Saya berapa? Hari ini saya 33 tahun. Saya 33. Masih saya 32. Cute. Masih cute kan? Iya, saya cute. Saya kait. Jadi ya itu rahasia kenapa kita kok terlihat ganteng dan masih muda. Ya itu karena humor kita itu ya walaupun receh juga ya itu yang bikin kita kayak gini gitu. Jadi awal mula ceritanya pengen bikin nyoba sih sebenarnya, pengen bikin konten kayak gini ya pengen aja mulai, gak peduli bagus mbok cemooh mbok hujat sakarepmu, gak mbok hujat yo sakarepmu, sing penting aku nggawe, mbok rungokno syukur, gak mbok rungokno yo gak opo-opo. Latihan rungokno iya rungokno. Kita itu mau mengumpulkan fanbase. Meskipun guyon-guyon itu ya paling enggak saiki akeh berfaedah. Paling enggak ya mau paling enggak. Jadi kemarin kita sempat ngobrol pengen bikin konten, tapi kita bingung konsepnya apa. Jadi kita mikir konsep sekalian. Bukan pengen kelihatan original ya, mungkin kelihatan bodoh. Kita enggak. Tapi kebodohan itu bisa jadi mendatangkan berkah ya. Iya. Muka-muka berkah wae. Ngopi sik lur. Cegah stres. Mejanya masih gini. Coret-coretan keponakan plastik. Kursi plastik. Wonge guru ngadus. Gak sarapan. Langsung ngopi, langsung gawe.
Demi apa coba? Rupiah, men. Ya. Cuh. Ono backsound barang, Bos. Backsound gratis. Ya. Oh iya, perkenalan, introduksi. Jadi nama saya itu Jihan, biasa dipanggil Kayat. Banyak orang yang ngira Jihan itu cewek. Ya banyak sih, ya kan? Enggak banyak. Mayoritas itu. Ya. Tapi kalau kalian tahu ada beberapa sih orang yang bernama Jihan itu, orang besar yang bernama Jihan. Itu pembelaan saya. Yang pertama itu Sabur Jihan, Ahmadinejad gitu. Ada Jihan, dipanggil Kayat gitu ya. Yang di samping saya ini saya Didik, cuman biasa dipanggil Kamto. Kamto. Terus Kamto ya. Kamto aja. Kamto Kayat gitu. Gak ketemu Kamto Rambo kartun. Jadi ada cerita unik di balik nama Rambo kartun. Sebenarnya Rambo kartun itu apa ya? Nama-nama kecil sih. Karena bapak saya dulu gondrong buri, tahu ya? Gondrong buri. Iya, gondrong buri. Terus bawaannya sepeda keren lah di zamannya. Akhirnya jadilah Rambo kartun. Ya, mirip Rambo. Ya, jadi, cuma agak kerempengan dikit gitu. Kalau Rambo six pack bagus, dia itu kurang gizi. Versi kurang gizi lah. Ya. Gak apa-apa ya, gak kualat toh. Enggak. Iya, prei kualat pokoknya. Iya. Nah, jadi kita itu bersahabat sejak kecil. Sejak kecil banget mungkin. Dari mulai TK ya. Iya, dari mulai TK sampai hari ini ternyata kita bareng-bareng terus gitu. Jadi mungkin nanti ke depan nih banyak cerita yang kita share dari mulai kita kecil, terus hobi-hobi kita yang nyeleneh, kayak ngeband tapi akhirnya lempar-lemparan barang yang aneh pulangnya gitu. Selama perjalanan waktu itu kita nggak mikir selamat ya, yang penting fun saja. Ya, gitu. yang penting fun. Terus ya banyak lah nanti yang kita ceritakan mengenai personal kita, nggak penting-penting amat sih karena kita bukan orang besar gitu. Tapi ya setidaknya kita punya tempat untuk berbagi cerita lah di sini sama teman-teman semua. Mulai dari penamaan cara nih apa podcast ini? Apa ya? Podcast kita itu kan yang di bawah itu lebih ke ngomong apa ya, asal tapi asalnya itu asal, bukan nggak asal ngomong itu. Kita nantinya lebih ke ngobrol ngacak lah mungkin. Ya, ngobrol ngacak. Jadi cerita dari kecil ini itu mungkin nama podcastnya yang agak-agak ngehek, Koiron Podcast. Maaf bapak. Apa ya, Koiron Podcast? Koiron Podcast ojo mbok sing ngene wong iki, Pak. Nek denge wis gak enak. Denge. Ngemodcast apa-apa. Hah? Ngemodcast. Lemotcast. Ngemodcast. Ngemodcast ya. Ya. Ih, bagus toh. Ngemodcast Ya, sama ngemodcast. Kayat dan Kanto, dua orang yang tidak berguna tapi kita tetap bertahan hidup. Nah, ya, cerita-cerita cilian ya. Masa kecil. Ya, jadi gini, dulu saya itu ngaji di TPQ, Taman Pendidikan Quran ya. Sama Didik juga bareng, tempat kita itu sama. Waktu itu ya biasa sih anak kecil berangkat, berangkat gitu kan, bawa tas, ada isi Al-Quran dan sebagainya gitu. Nah tiba-tiba si Kanto ini datang dari belakang. Wah.
terus nyamperin gitu. Dia itu manggil hei gitu. Noleh apa ngerti taek gak belum sempat saya jawab itu dia tuh udah jawab kayak Raimu. Habis gitu udah pergi aja gitu, habis ngomong gitu pergi aja gitu. Aku mikir ini anak ngapain sih gitu. Itu cara perkenalan yang tidak baik ya. Jangan ditiru. Tapi bagus. Karena semakin akrab orang itu omongannya semakin jorok biasanya. Ya. Ini quote pertama hari ini. Semakin kenal semakin jorok. Ya. Ngomong pasti itu. Kalau pertamanya ya jaim-jaim, tapi kalau untuk kita enggak. Iya, kita pertama persahabatan kita diawali dengan taek. Iya. Karena ngerti taek gak? Dan masih kecil itu lucu. Berangkat ngaji. Mungkin bagi sebagian orang tuh ya arek iki idiot tapi salah tempat mungkin. Itu saya pribadi ya. Karena pernah berangkat ke tempat ngaji, pulang itu kita kan naik sepeda ontel ya. Waktu itu sepeda ontel udah keren lah di zaman ini. Kita kan hidup di desa jauh dari peradaban kan. Desa kita itu desa tertinggal jauh sekali. Pucuk Melewati gitu, tapi jangan remehkan desa kami karena desa kami ini orangnya udah lebih milenial dari yang milenial gitu di sini. Karena kebanyakan kita kerja online di sini. Ya. Jadi balik ke cerita yang masa kecil itu, kon ngerti ban sepeda. Ban sepeda digembosi, keluarin anginnya sampai nggak ada angin. Terus tak pakai. Ya, ingat. Ini. Banmu gembos. Tak bilang, enak. Saya nggak tahu sampai hari ini enaknya pakai sepeda ban meletet dan kerennya itu di mana. Iya. Tahu gini, kan pulang ngaji. Dia sama satu temennya ini, ya, War kalau nggak salah. Iya, Anwar. Kok ngecek roda ban gitu ya, dikempesin nih, sampai habis akhirnya dinaikin sambil bilang ini, dah enak. Pulang dia. Aku mikir ngapain ya mereka itu. Mungkin otaknya lagi sakit dari itu. Tapi sekarang ya lumayan parah sakit. Besok ban mobil tak kempesin tak pakai ke Surabaya. Iya. Udah enak itu. Kutuk. Aneh. Kamu itu dari kecil udah aneh. Terus apalagi ya? Nah, pas SMA apa? SD kita pisah. Ya, SD-nya itu kita beda sekolah. Memang MI apa ya? Sini kan kita masih waktu itu ya di zamannya itu masih religius gitu loh, religius. Jadi sekolah-sekolah itu banyak yang sekolah agama gitu. Cuman bedanya sekolah agama dulu yang sama sekarang itu mungkin mata pelajarannya ya. Subjek yang diajarkan itu sudah berbeda jauh, banyak yang berubah gitu. Kalau dulu itu 90% yang kita pelajari kalau agama ya Quran dan hadis, kebanyakan fikih, Quran, hadis, kemudian sirah itu sejarah ya. Sejarah Islam, sejarah kebudayaan Islam itu SKI itu jadi itu yang banyak dipelajarin kayak Nadoman Imriti, Nahwu Shorof, terus bahasa Arab. Kalau sekarang kayaknya sudah jarang ditemukan meskipun itu di sekolah agama, kecuali mungkin di pondok pesantren Salaf ya. Iya. Jadi background kita kecil itu lebih banyak ke agama. Maknanya diajari. Makna. Wah. Kelas SD ya. Ini merujuknya itu apa, jim itu apa, kok itu apa. Itu kemana itu diajarin kita dulu. Tapi enggak tahu sekarang kayaknya enggak lebih banyak ke eksak ya. Jadi enggak sedikit heran kalau banyak yang minus akhlaknya. Anak-anak kecil kebanyakan nonton sinetron Ku Menangis. Afta, keponakan, sampai hafal lagunya. Tontonannya Ku Menangis. Kalau kita dulu enggak, hari libur itu hari merdeka lah untuk kita. Hari Minggu itu dari pagi sampai siang nonton kartun. Nanti sorenya udah main keluar. Tontonan kita cuma sebatas kartun dan sampai sekarang kayaknya kita nggak bisa ninggalin kartun. Sampai hari ini kita suka Shinchan, kita suka Dragon Ball apalagi.
Saya pernah ngelemparin jokes waktu itu kan sekarang saya ngajar juga di beberapa lembaga penerbangan sama dia. Waktu itu dia ikut kuliahnya. ikut kuliah di kelas saya. Terus waktu itu saya nerangin tentang identifikasi hazard, identifikasi marah bahaya ya. Jadi bahaya tentang kecelakaan, terus habit kita gitu, betapa dekatnya kita dengan Tuhan tuh. Saya pikir anak-anak sekarang itu punya cara makrifat dengan Tuhan itu dengan cara terbaik gitu. Kayak ngecas HP ditaruh sebelahnya sambil tiduran, terus banyak cek yang dipasangi colokan. Itu cara-cara mendekatkan diri kepada Tuhan yang sangat keren sekali itu, karena potensi kebakaran itu ada. Terus sempat saya lontarkan jokes, selama kalian bukan pikolo, jangan macam-macam di jalan. Dan itu awkward banget. Di kelas itu kayak freeze gitu. Nggak ada yang ketawa, nggak ada. Cuman dia yang ketawa. Kenapa? Karena baru saya sadar, kita itu beda generasi, beda alam gitu. Alam kecil kita itu berbeda. Kita kenal pikolo, kita kenal besita, tapi mereka enggak gitu. Ketawa, ada sih yang ketawa, cuma ketawanya hehehe. Ketawa formalitas ya, ketawa formalitas kayak penonton bayar. Ya. Ketawanya kadang jokes belum ada dia ketawa, katanya improvisasi, bangke banget itu. Terus dari belakang aku tuh udah ketawa ini. Iya masuk jokesnya, masuk. Murid-muridnya Kamden yang di depan cuma hehehe. Karena mereka nggak tahu pikolo itu apa, baru dijelaskan. Kalian tahu pikolo nggak tahu. Saya kasih tahu, pikolo itu dari planet Namek. Nah, salah satu benefitnya jadi pikolo, keuntungannya jadi pikolo itu ketika tangannya putus dia langsung nyambung kembali. Nah, baru mereka paham kalau ketika kita kecelakaan tangan kita putus nggak bisa nyambung lagi gitu, karena kita bukan pikolo gitu. Makanya saya bilang, selama kalian bukan pikolo, jangan aneh-aneh di jalan, karena di jalan sekarang itu aneh-aneh bro. Iya, orang itu aneh. Kan saya tiap hari Sabtu, pokoknya seminggu sekali saya pulang ke Pangka dari Surabaya. Keresahan saya hidup di jalan tuh banyak sebenarnya. Mulai dari orang yang suka nerobos lampu merah, terus suka berhenti di zebra cross, terus kadang nggak pakai lampu sen, ada yang helmnya ditaruh di dengkul gitu. Ini maksudnya apa gitu? Yang pasti mungkin SIM-nya nembak mereka, jadi kurang paham bagaimana cara berkendara dengan baik itu. Meskipun kita bukan pengendara yang baik ya, kita juga masih pengguna, tapi paling nggak kita berpikir kita sama-sama pengguna jalan itu ya mbok ya, sama-sama cari selamat gitu loh ya. Lagian apa ya, susahnya pakai helm terus berhenti di belakang garis waktu lampu merah. Susahnya itu apa itu? Toh ya tabungan kita juga nggak berkurang kan kalau ya itu emang. Berhenti di belakang lampu, di belakang garis sebelum lampu merah itu nggak mengurangi saldo tabungan Anda. Iya, tenang saja, nggak rugi apa-apa. Iya, kadang-kadang kucing paling kesel nerobos lampu merah, jelas banter. Setelah lampu merah pelan-pelan, terus esensinya apa ini orang maksudnya gitu? Iya, lagian juga udah lampu hijau juga mereka udah kesalip lagi sama kita gitu, kadang juga sebel juga liatnya. Rasanya ngapain mereka itu? Kalau saya bisa bikin invisible gun, tahu kan? Pistol yang nggak kelihatan tuh pengen tak tembak orang-orang kayak gini tuh. Iya. Bukan arogan atau apa ya, tapi ngurangin orang-orang yang konyol dulu. Semua orang itu pasti mati, men. Ya. Semua orang pasti mati, tapi cara mati yang keren itu lebih banyak daripada mati konyol di jalan. Di jalan ya. Iya. Lagian itu apa ya, bahayanya itu nggak cuma buat diri mereka sendiri, cuma orang lain juga ikut dibahayakan kalau gitu. Kalau mereka kecelakaannya solo karir sih, terserah men, mau jungkir balik, gulung-gulung ya sakarep-karepmu, itu hakmu, hak untuk kecelakaan Anda itu ada, tapi jangan ngajak orang lain, jangan merugikan orang lain gitu di jalan itu. Karena makin kesini pengguna jalan tuh makin aneh-aneh, coy. Iya, selama perjalanan di Surabaya itu aneh-aneh, terutama yang bawa helm men, taruh di dengkul. Berarti dengkul mereka ini lebih berharga daripada kepalanya loh sebenarnya. Iya, otaknya di dengkul. Otaknya di sini mungkin. Nah, ini leher nih sini, ini leher, ini kepala. Iya. Helmnya taruh sini. Jadi kalau jatuh, yang bocor bukan kepalanya, dengkulnya. Gitu loh. Mungkin itu ya esensinya orang kerja kaki di kepala, kepala di kaki itu. Iya. Mungkin itu kan.
baru tahu saya lagunya Peter Pan itu ternyata di situ inspirasinya gitu. Mas Aryo, sorry. Selain di jalan, keresahanmu selama iki yang paling besar itu apa? Apa ya? Apa tuh? Ya mbok urip-uripmu dhewe takon Riang. Riang itu aku. Oh ya, Reang. Riang itu aku. Reang kemarin itu kami sempat aku. ngobrol panjang waktu di sebuah minimarket lah. Apa ya? Sebut nama nggak ya? Wis sebut saja depannya Indo belakangnya Maret. Iya. Ya. Situ kita sempat ngobrol waktu pengen bikin konten anfaedah kayak gini kan. Nanti bahasa yang kita pakai itu apa? Yus bahasa sehari-hari ya. Nek pengen bahasa Indonesia, bahasa Pangka nanti kita kasih ini ya kok apa? Kredit subtitlenya gitu loh. Gak subtitle juga sih, cuman di depan kita kasih kosakata biar kalian ingat gitu. Iya. Iya. Salah satu bukti kalau kami religius men, meskipun pakai celana pendek, Betul. pun dekat masjid. Iya. Menara masjid Karena nggak ada masih tempat dibangun. Ya nanti kita sewa studio habis itu kita bikin kedap suara gitu. Gak apa lah, ini men, background family. Anggap saja ini di Medina. Iya. Pangka itu ya Medina loh ya. Medina itu kan kota kan. Terus? Pangka itu juga kota. Sebentar lagi. Oh iya, perkembangannya tuh wah pesat banget. Sini tuh men, anak-anak muda kayak kita itu jarang yang kerja di pabrik, di kantor tuh masih terhitung sedikit. Yang banyak di sini tuh kerjaan online. WFH. Ya, work from home yang sebenar-benarnya. Iya. Jadi banyak anak-anak yang mungkin itu DNA-nya setengah kelelawar, setengah lelowo. Kalau malam kerja, siang tidur men. Karena kerjaannya ya gitu depan komputer semalaman gitu. Depan komputer entah ngerjain apa-apalah gitu. Tapi ya apa namanya Bantu devisa apa namanya? Devisa negara. Iya, devisa negara. Devisa negara itu banyak dari itu men, dari pengiklanan. Ya, jadi karena kita, mereka bayarannya itu USD men, USD. Cuan for life. Cuannya itu cuan for life. Gitu. Keren lah itu. Dibandingkan kita yang nungsang jempalik di kota lain, bayaran UMR bos, potongan COVID. ya. Mereka lebih keren, tapi ya everyone has their way of life gitu. Ya, mereka punya gaya itu mereka masing-masing, way of choice. Mereka juga punya pilihan dan mereka sudah memilih situ jalannya gitu. Ngomong-ngomong jam berapa sih kok udah 9:30 tes sound gitu paling, cek sound. Ini dua kemungkinan men, kalau ndak cek sound marbotnya lagi galau. Iya. Bangun tidur gitu. Ngapain ya gitu. Setelah kalau iseng-iseng ya sebenarnya. Iya. Jadi nggak dalam rangka apa-apa ya, marbotnya iseng, bangun tidur nggak ada kopi, nyetel tape. Nah. Keren tuh. Besok-besok kita kerjain. Ganti lagunya Linkin Park. Iya. Aku pernah di pikiran Allah ngono lho. Apa? Saumpama kasetnya masjid. Terus dicolong di akhir, iya. Tengahnya diputus, disambung, lagunya Metallica ngono ya. Iya. Tet. Enggak sih kok apa itu? Metallica apa? Segelus. Iya, Segelus No Matter Over. Segelus. No matter how far. Lucu kayaknya, lucu. Cuman ya siap-siap aja jadi diburu orang se-Indonesia Raya. Belum dibully pasukan jihad. Jadi orang yang dicari Anda. Jangan lakukan itu. Itu cuma pikiran-pikiran jahat. Iya, enggak jahat. Bukan jahat sih, cuman pikiran iseng gitu. Iya, pikiran iseng. Tapi nggak boleh direalisasikan. Iya. Apalagi agama sekarang tuh jadi sesuatu yang sensitif untuk dibicarakan. Iya, bener. Jadi sesuatu yang sensitif. Ngapain sedikit gitu kan, netizen itu udah
kafir. Iya, padahal kita dulu belajar agama itu santai, santun, enak loh. Kok Pol, sekarang itu napol. agama jadi sesuatu yang serem ya Iya, untuk dipelajari gitu. Apalagi sorry itu sih. Jadi seolah identitas Islam itu sudah agak bergeser. Yang tadinya rahmatan lil alamin itu jadi sekarang kok sedikit kalau nggak seharaka, nggak sehira, itu nggak sealiran kok gampang sekali mengkafirkan. Padahal Anda belum tentu bisa mengislamkan orang, tapi mengkafirkan orang Islam itu paling gampang. Kalau Paling itu gampang. ada sedikit cerita lucu ya. Cerita dapat dari ceritanya waktu Gus Bah. Gus Bah itu pernah bercerita di salah satu pengajiannya. Jadi ada seorang kiai yang membenci Gus Dur. Beliau itu hampir 1 jam itu mencela Gus Dur karena tidak sepandangan. Jadi Gus Dur itu dicela, dihina lah istilahnya. Nah, terus ada satu kiai tua lagi, beliau itu cuma diam dan mendengarkan. Akhirnya sudah selesai satu jam lebih dia menghina Gus Dur. Kiai tersebut bilang gini, sampun nggih Kiai, sudah ya Pak Kiai, sekarang gantian sampean coba menghina pastor atau orang-orang Kristen selama 1 jam sama dengan sampean menghina Gus Dur gitu. Sebentar. Bukan berarti kita apa namanya menjelekkan agama lain ya dengan bilang teman, ini analogi saja. Ya, analogi ini. Logika ya. Kita nggak bermaksud menjelekkan agama lain karena saya yakin semua agama itu benar menurut kepercayaannya masing-masing. Dan Islam pun mengakui Kristen itu ya bagian dari kami, karena yang mereka tuhankan Nabi Isa itu kita juga harus mengimaninya sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Nah, terus si Kiai itu bilang, yang tadi jelek-jelekkan Gus Dur tuh, bilang gini, ya mana bisa saya menjelek-jelekkan pastor karena saya tidak kenal mereka. Nah, analogi lucunya itu di sini. Orang itu kok bisa menjelek-jelekkan ulama sekelas Gus Dur dengan begitu banyak keburukan sampai 1 jam lebih. Tapi begitu disuruh mencari keburukan orang lain yang tidak seagama, yang tidak sekepercayaan, itu tidak bisa sama sekali. Nah, akhirnya dia sadar gitu. Ada yang salah dengan cara sudut pandangnya, karena saya yakin setiap manusia itu punya dosanya masing-masing, cuman tinggal cara ngambilnya yang beda-beda. Tuh. Salah satunya yaitu bukan berarti seorang kiai itu terus manusia yang suci tanpa dosa, itu enggak juga sih. Saya yakin setiap orang itu punya kesalahan, cuman bedanya kita sama kiai, para kiai itu tahu caranya bertaubat, kita tahu caranya nambah dosa. Hobi cokil. kayak copo, kayak coli. Enggak. Pap mania men. Enggak. Pap. Gitu. Ngacak ngobrolnya memang. Nek kalian bilang terus, iki opo sih sing diomongno gak penting ya. Iya, gak jelas gitu. Iya, memang ya. Enggak jelas Kita itu menyiksa kalian. Kita itu kan tadi bilang, kita itu suka gibah, suka ngumpulin dosa. Jadi kita coba untuk mendolimi kuping kalian. Iya. Karena percuma kalau kita ngopi, yang kita bahas juga ini juga gitu. Apa itu? Baterai lemah, men. Oh, men. Sumpah. Hup. Iya, baterai lemah. Aktifkan mode daya rendah. Nanti kita kan. Yo, kita di warung kopi gitu. Yang kita bahas juga ya ini juga. Terus ya kita itu kadang mikir, sepertinya orang lain juga harus tahu. Yang kita obrolkan itu sepertinya juga sedikit berfaedah, sedikit berfaedah untuk orang lain. Tapi jangan salah, men. Warung kopi itu tempat segala macam informasi berkumpul. Jadi salah satu kenapa saya suka ngopi di warung? Hampir setiap kalau pulang itu saya bilang itu dinas, dan ngopi itu saya anggap bagian dari ibadah saya, ibadah ngopi. Nah, di warung kopi itu banyak sekali informasi yang kumpul di situ. Salah satu cara saya untuk melepas kepenatan 1 minggu di Surabaya dengan berbagai macam
problem yang ada baik dari kerjaan, terus dari lingkungan, apalagi sekarang masa pandemi keresahannya itu semakin banyak. Itu selain keresahan dari apa namanya pekerjaan, terus permasalahan pribadi ya, terus keresahan sekarang ditambah pandemi gitu kan. Salah satu cara terbaiknya itu ya saya lepaskan ketika ngopi. Oke. So sweet, man. Sweet banget. Gelbek. Enggak, iya biasa. Nah, balik ke ngopi tadi nih. Istilahnya delendas itu semua pikiran kita, ya kita tinggal, kita ngopi kumpul teman-teman, bercanda, ngomongin yang nggak jelas, mulai dari istri tetangga sampai para artis. 19 detik nih. Hah, apa itu? 19 detik. Oh. Ya. Itu sempat jadi bahasan hangat juga. Namanya juga di warung kopi itu ngobrolnya kemana-mana. Jadi salah satu cara kita untuk naruh kepala itu ya di warung kopi. Nah, jadi ngopinya itu sedikit berfaedah, sedikit aja gitu. Karena kehidupan kita itu banyak yang anfaedahnya daripada faedahnya. Ya, kita itu hobi hibah emang. Hibah itu ya itu tadi loh, kebutuhan primer sekarang hibah itu. Kalau orang nggak hibah itu kepala pusing, terus apa ya, deg-degan gitu. Kita coba menghibahi diri kita sendiri. Iya. Salah satu sisi positifnya itu kita tidak menghibahkan orang lain tapi menghibahi diri sendiri. Terus apa ya, menertawakan diri sendiri gitu. Karena kehidupan ini terlalu lucu untuk seriusi. Santai saja. Kalau berbuat dosa tinggal istighfar. Ya. Tuhan itu maha luas maafnya gitu. Tapi jangan dikira terus Allah itu maha pengampun, kita seenaknya berbuat dosa, itu nggak baik juga. Ya, biscokil istighfar gitu. Ya, istighfar ya Allah enaknya. Edit gak yo? Gak usah. Paling kono sing ngomel. Terus nggak boleh bikin podcast lagi, podcast nggak faedah. Iya. Lebih mengerikan neraka tuh. Neraka sekarang lagi ditutup. Iya. Gusti Allah itu pengampunannya luas. Memang neraka itu buka terus 24 jam. Tapi surga juga bukanya 48 jam. Jadi kita harus yakin. Yakin atas pengampunan Allah itu luas. Nah, kalau hadisnya kan ada itu kan. Ayo, monggo. Kita bawa dosanya segunung ya, ampunan Allah mungkin sesamudra. Jadi ampunan Allah itu jauh lebih luas. Jadi insya Allah surga. Ya, amin. Karena kuncinya itu sudah ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, Mustahil la ilaha illallah. Jadi ketika Anda sudah meyakini itu, yes, insya Allah surga. Jangan mau kalah sama tetangga sebelah, men. Kalau mereka meninggal sudah tenang bersama Bapak di surga. Lalu Islam ya diwedeni neraka ya. Iya. Jadi kita itu seolah-olah jadi ketakutan. Kita coba lihat surga itu dari sudut pandang yang lain lah istilahnya itu. Jadi nggak usah takut yang ini, karena semua perbuatan pasti ada konsekuensinya. Jadi ingat teman kita yang kita sayangi, Sinyo. Kita itu sayang dia ya, sampai kita itu kadang menyelipkan misi kita. Sinyo itu kebetulan. Sinyo. Iya loh, kebetulan kita itu beda provider sama dia. Beda provider gitu sama Sinyo itu. Kita Muslim, beliaunya itu non Muslim. Jadi ketika WhatsApp apa itu kata kunci kita itu cuma satu, Mas Yuda, Sinyo, ikuti saya pelan-pelan ya. ikutin saya pelan-pelan gitu. Iya, ikutin saya pelan-pelan. Kita tuntun ke jalan yang benar menurut kita, tapi menurut dia mungkin salah. Ya terserah lah. Ashadu. Itu pengkloningan agama yang lucu sekali. Itu bukan berarti kita mengolok-olok yang enggak. Bercanda. Iya, bercanda. Ya syukur-syukur dia mualaf. Tapi enggak bercanda kita serius loh. Iya, bercanda kita serius. Kalau mau ya alhamdulillah syukur gitu. Kalau nggak mau ya mungkin caranya biar mau. Next time gitu.
Mungkin di dalam surat itu kita tulisin gitu ya, kita ngirim berkorespondensi ke dia gitu, kita selipkan mungkin dengan huruf alfabet biasa gitu, soalnya kan dia belum bisa baca Arab ya. Kita Alfabet Latin. alfabet Latin itu asyhadu Allah gitu. Mungkin dia secara iseng baca gitu kan ya alhamdulillah gitu kan, paling secara nggak paling langsung. tidak ya. Kita sudah mensiarkan agama kita dengan cara kita yang kelihatan konyol. Gitu. Memang konyol banget sih. Cuman ada dua kemungkinan. Dilus malaikat atau tambah ditempelin malaikat. Gak serius. Ya, tapi itulah itu guyonan yang nggak mendidik, yang ditiru. Ya jangan ditiru. Ditiru ya. Itu Karena orang khusus berislam kan dari hati sebenarnya ya. itu ya. Ngomong-ngomong tentang agama, men. Ini kita mau ngomong tentang agama tapi maju mundur. Apa-apa? Mundurnya takut ada orang-orang yang tersinggung gitu. Karena pengetahuan agama kita kan sedikit. Ya pas-pasan. Pas-pasan. Di bawah pas-pasan. Jadi, kita lihat agama kita secara pas-pasan, secara bodohnya kita gitu. Secara bodohnya kita, nggak secara yang apa namanya, konteks gitu, tekstual kita belajar banyak hadis ini enggak kita bukan khusbah, kita bukan ulama-ulama besar yang berbicara itu dengan detail ada hadis, enggak, kita lihat rahmatnya Islam ini secara bodohnya kita saja, karena kita pengetahuan agama juga sedikit. Jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung candaan-candaan kita tadi atau kedepannya kita ngomong masalah agama. Menurutmu agama itu apa sih sebenarnya? Agama itu apa? Agama itu apa? Karena saya kenal beberapa orang, bukan beberapa sih, baru satu orang yang saya jumpai. Aku lupa namanya. Intinya dia itu percaya Tuhan tapi belum percaya agama. Jadi ya. Masa kecilnya itu dididik secara Islam, dia belajar sholat dan lain-lain. Tapi ketika besar, dia kembali ke keluarganya yang mayoritas Kristen gitu. Jadi lucu dia itu kalau habis dari gereja mau sholat ya sholat. Tanya kok gitu? Ya karena dia belum percaya salah satu agama yang dianutnya gitu. Belum menentukan, tapi dia percaya adanya Tuhan. Saya sempat ngobrol sama dia. Nah sekarang tak tanya, ente kan Islam dari kecil. Anta apa anti? Ente, anta, anti, salah nanti. Ente Ya, saja. ya ente saja. Oke. Cari selamat gitu. Ya. Antum aja. Ente ya, oke. Ente. Riko lah. Ya Riko. Riko kan Islam dari kecil. Menurut Riko agama itu apa? Jangan agama lah, terlalu luas ya. Islamnya lah, kita kerucut ke Islamnya langsung. Ya. Islam itu apa sebenarnya? Oh tanya. Iya, tanya. Oh kirain mau cerita. Enggak, Islam itu apa sih sebenarnya? Jadi Islam adalah kalau menurut makna yang sesuai di bahasa Indonesia gitu, Islam adalah salah satu agama dari 5 agama yang diakui di Indonesia. KTP ala kayat. Iya. Ilmu kota KTP tuh. Iya. Ya kan nggak salah. Iya nggak salah, memang salah satu agama. Cuma agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Iya. Agama terakhir dari umat manusia. Dengan kitabnya Al-Quran dari sebelum kitab-kitabnya yang sebelumnya, kitab yang terdekat adalah Injil. Apa? Islam itu ya, kalau menurut saya Islam itu ya way of life. Way of life itu. Ya mungkin semua agama akan berbicara hal yang sama. Agama itu way of life, jalan hidup. Kita di sini, katakan di sini Tuhan kita. Untuk mengkoneksikan kita sampai ke kita, ke Tuhan kita itu ya kita butuh agama. Agama itu yang akan menuntun jalan kita. Salah satunya itu banyak nanti. Di jalan itu kan kita ngomong jalan besar.
sama ke Surabaya kita bisa lewat Tuban, bisa lewat Lamongan, bisa lewat mana saja. Nah jalan-jalan jalur untuk ke arah sana itu torikoh menurut saya. Jadi ada banyak macam torikoh ya. Ada banyak cara untuk mencapai ke mencapai roh kita gitu. Salah satunya ada mungkin sufi atau apa yang kita kenal. Cuman saya nggak terlalu paham masalah torikoh atau itu. Yang kita garis bawah itu agama itu apa dan penting nggak kita beragama. Menurut Rikopi ya? Iya. Penting nggak beragama? Ya penting lah beragama. Iya, ya itu dari way of life. Kita tanpa agama juga mengandalkan logika. Kalau tanpa agama gitu ya, mengandalkan logika mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau dengan agama kan semua sudah ditentukan, mana yang salah, mana yang benar, seperti logis. Kalau kita kan sama-sama Islam dari kecil ya. Ya. Cuman saya menganggap agama itu harus logis. Kalau enggak logis, ya enggak agama. Iya. Itu menurut saya pribadi loh ya. Jangan terus dikaitkan enggak salah menurut hadis itu kayak gini. Kita balik lagi ke yang tadi, kita enggak berbicara ini dalam ranah based on hadis ataupun Qur'annya seperti apa dalil-dalilnya, tapi kita melihat cara kami berdua beragama itu dengan kebutuhan kami gitu, dengan ketidaktahuan kami. Ya semoga ketidaktahuan kami ini menjadikan berkah tersendiri bagi kami gitu. Karena ketika kita tahu sesuatu itu biasanya merasa hidupnya terkekang biasanya gitu. Tapi ya agama harus belajar terus gitu. Jadi paling tidak kita tahu rambu-rambunya lah. Balik ke kebutuhan kami tentang agama. Kalau dibilang tadi di depan agama way of life ya. Iya. Ya menurut ente juga penting karena agama itu logis, harus logika, pakai logika. Benar, salah itu sudah jelas hitam putihnya. Tapi kalau tak pikir-pikir lagi tuh, selama saya berislam dari kecil sampai sekarang, tak pikir ya agama itu ya harus logis. Dan Islam itu mungkin paling logis dari beberapa agama yang pernah saya pelajari. Bukan pernah saya pelajari, saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lintas agama dulu waktu saya masih di Bandung, di Jakarta itu. Menurut saya ya formnya karena unik di Islam itu, uniknya itu karena kita tidak pernah mendeskripsikan Tuhan kita itu seperti apa. Iya. Dan dilarang memang karena berbeda zatnya dengan kita, dan itu logis. Sama seperti pelukis itu sampai kapanpun yang melukis dan yang dilukis itu pasti berbeda. Dari mulai materinya, kemudian hak-haknya. Tapi jangan salah, keindahan lukisan itu ada karena ada pelukisnya. Panas men, ultraviolet. Puter men. Nah, tapi jangan salah, keindahan lukisan itu ada karena tingkat kejeniusan atau tingkat kepintaran pelukisnya. Contoh gampangan lah, Rean di awakmu ngelukis sama nggak hasil? Beda, lukis pemandangan gitu. Beda pasti hasilnya. Gunung luru, matahari, jalan tidak tadi ngomong apa yuk? lah ya. Matahari men. Nah itu berbeda gitu, ya karena tingkat kemampuan seseorang itu melukis. Nah kalau alam raya ini diibaratkan lukisan, betapa hebatnya Tuhan itu. Dan kita nggak bakal bisa mencapai melihat zatnya gitu loh. Lukisan itu tidak pernah bisa mendeskripsikan pelukisnya. Tapi pelukisnya mampu menjelaskan secara detail yang dia lukis. Terkadang orang lain nggak bisa melihatnya, kayak lukisan abstrak. Jadi pemahaman setiap orang itu berbeda-beda terhadap lukisan itu. Ya kita ibaratkan agama lah, Islam, Kristen dan lain-lain. Melihat Islam itu tidak akan bisa secara utuh. Kenapa? Karena dia bukan bagian dari Islam itu sendiri. Ya. Dan melihat pelukisnya atau penciptanya itu juga pasti berbeda. Kenapa ya? Karena berbeda dimensi, berbeda kanvas.
itu jadi di tempat kita itu yang unik itu saya pikir selama ini tuh saya tidak boleh mendeskripsikan pencipta saya. Kenapa? Karena saya ini manusia terbatas, sedangkan pencipta saya tidak terbatas. Terus bahkan kalau Nabi dan Rasul menurut saya itu kuas yang melukis keindahannya itu. Ya. Bahkan lukisan kita sendiri itu tidak pernah bisa melihat zat sebenarnya atau esensi. Mungkin sahabat-sahabat terdahulu pernah menjumpai di eranya Kanjeng Nabi ya, bisa melihat wujudnya, tapi nurnya itu mungkin belum terlihat, kecuali nanti ketika kita berada di satu alam yang sama, kemudian kita dapat dapat keuntungan atau dapat syafaat untuk bertemu dan melihat beliau, mungkin tuh bisa berbeda dimensi lagi, sudah tidak di lukisan lagi, tapi kita sudah masuk ke ranah-ranah esensialnya gitu, mana makna tersiratnya gini itu. Tapi anehnya di sini kita tuh punya kerinduan yang dalam terhadap itu. Kita mencintai sesuatu yang belum pernah kita lihat, itu kan aneh tuh. Mungkin di agama lain pun sama, merasakan hal yang sama. Ada orang yang pengen bertemu dengan Tuhannya, tapi bagi saya yang bisa bertemu dengan Tuhannya itu ya mungkin bukan goresan gambarannya, tapi bagian-bagian dari kanvas. Kalau kanvas enggak ya, ini apa nih, kuasnya, catnya, terus material-material lain pendukung untuk ada lukisan itu sendiri. Nah, mungkin Tuhan itu ya kayak Nabi, Rasul dan wali-walinya itu ya bagian-bagian dari itu, orang-orang yang dicintai. Jadi bahkan sampai di situ pun kalau kita mati masuk surga pun belum tentu bisa melihat zatnya Tuhan kita. Belum bisa apa? Belum bisa melihat zatnya Gusti Allah itu seperti apa. Iya. Bisa, kenapa? Karena ya mungkin itu hanya hak prerogatif si pelukis ya. Siapa yang bisa bertemu saya, siapa yang enggak, tapi kamu saya enakkan gitu loh. Ya. Yang penting itu enak, men. Ya. Syukur-syukur kalau kita itu karena kebutuhan kita bisa dipertemukan gitu kan. Ya alhamdulillah lagi gitu. Ya. Ya kan nggak tahu, namanya rezeki men. Tapi sih enak tau kopi ini tuh. Sumpah enak. Salah satu nikmat Tuhan. Fabi ayyi ala rabbikum tukadiban. Nikmat apa lagi yang kamu sekutukan? Nggak ada lagi nikmatnya ngopi. Bagi saya itu ya ketika saya minum kopi dan merasakan nikmatnya itu, yes, di situ saya merasakan nikmatnya Tuhan. Salah satu representasi Tuhan itu ada di situ gitu. Ya. Cokil termasuk gak? Termasuk men. Termasuk men. Cokil itu kepingan surga. Iya. Gak duniawi. Percokilan duniawi itu kayak kepingan surga yang tersirat. Iya. Cokil mania mantap ya. Jadi kalau cokil pakai pakai sunlight, jadi butuh nutup kamar mandi, nyalakan keran. Ini patut curiga itu. Ya. Oke, kita bahas apa lagi? Ada ini nggak? Batas waktu kak? Untuk sementara jangan panjang-panjang. Gitu dah. Iya. Oke. Kita ketemu lagi di ngemodcast selanjutnya, ngemodcast yang anfaedahnya full. Kaleng-kaleng anfaedahnya. Tapi kalau kalian pengen denger ya nggak apa-apa, nggak denger ya bu ya didengerin. Ya, kalau denger ya syukur. Nggak denger ya aku denger gitu. Karena ini kita berbicara segala sesuatu melihat dari sisi kebodohan. Ternyata bodoh itu tidak selamanya jelek. Bodoh ya. itu ada indahnya. Ada beberapa banyak sekali manfaat-manfaat kebodohan yang tanpa kita sadari. Tapi tetap jangan bangga jadi orang bodoh. Jangan bodoh. Oke. Oke, dah.